Darling, you send me. Darling, you send me. Nama saya Prihadi Setio Darmanto, salah satu staf pengajar di ITB Mesin, tetapi sebenarnya lebih ke teknik pendingin ya. Biasanya kalau tidak COVID duduknya di teknik pendingin, kira-kira gitu. Kemudian saya adalah anggota grup dari research group atau KK, kelompok kalian dari konversi energi. Pendidikan saya S1 di ITB, kemudian S2, S3 di Perancis, terus ditambah dengan kursus-kursus terutama yang berkaitan dengan energi. Saya pernah ikut kursus 2 bulan di Jepang, kemudian di Bangkok 1 bulan, pernah tentang manajemen energi ya, tentang audit energi dan lain sebagainya. Karena kadang-kadang saya juga harus bekerja sebagai insinyur, maka dibutuhkan beberapa sertifikat. Nah, saya punya sertifikat auditor energi, saya punya sertifikat auditor energi, saya juga punya sertifikat untuk maintenance boiler untuk PLN misalnya, atau untuk boiler power plant yang lainnya. Nah, itu beberapa sertifikat. Selain itu, saya punya insinyur profesional utama dari PII. Nah, dengan begitu, saya bisa juga bekerja sebagai praktisi industri lah, kira-kira gitu. Nah, kemudian bidang keahlian saya terutama adalah konversi energi, terutama di bidang perpindahan panas, kemudian perpindahan panas dan termodinamika yang disertai dengan reaksi kimia misalnya gitu. Sehingga saya banyak mengerjakan selain di peralatan-peralatan industri proses, juga perbaikan efisiensi di peralatan-peralatan industri proses itu. Selain itu juga melakukan auditing energi dan lain sebagainya. Sekarang saya ingin memperkenalkan riset atau kegiatan penelitian yang sedang saya lakukan. Tentunya saya tidak bisa sendirian ya, karena riset-riset ini menyangkut kadang-kadang beberapa disiplin ilmu. Di antaranya adalah simulasi numerik dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya juga butuh kawan, butuh rekan, butuh dukungan dari kawan-kawan saya, baik di ITB sendiri atau di mesin sendiri, juga dari industri. Nah, beberapa topik yang sedang saya lakukan di sini. Yang pertama adalah perbaikan efisiensi peralatan pabrik di industri, seperti perbaikan fan besar misalnya seperti itu, perbaikan kalsiner pabrik semen, kemudian perbaikan pembakaran di boiler suatu power plant yang besar gitu. Nah, kalau sudah menyangkut besar itu risikonya ada dua, yaitu yang pertama adalah itu langsung aplikasi di industri, kemudian modalnya juga besar, oleh karena itu harus hati-hati, dan karena itulah perlu beberapa dukungan dari rekan untuk betul-betul yakin sebelum diaplikasikan. Outputnya adalah betul-betul laporan yang menceritakan tentang keberhasilan perbaikan. Sebagai contoh, perbaikan fan besar. Fan besar itu kadang-kadang dayanya bisa dari 700 kW sampai 2,1 MW misalnya begitu. Nah, itu kalau efisiensinya naik 1% saja, kalau 2,1 megawatt itu sudah 20 kW itu. Nah, itu besar sekali itu. Misalkan untuk 700 kW ada 7 kW kalau 1%, tapi kalau bisa naik 5%, nah kan besar sekali. Oleh karena itu, output yang diinginkan ya tentunya suatu karya nyata untuk mengefisienkan peralatan industri itu, kira-kira gitu. Selain tentunya kalau itu dipakai sebagai tugas akhir untuk kalian ya laporan TA, kemudian pengalaman industri, dan kemudian kompetensi yang baik di bidang mesin, bukan sastra mesin tapi betul-betul teknik mesin lah, kira-kira gitu. Bagi saya sebenarnya beberapa karya itu saya tulis dalam beberapa jurnal bereputasi ya, minimum Q3 atau Q2 atau bahkan kadang-kadang Q1. Itu di bidang perbaikan efisiensi peralatan pabrik. Kemudian yang saya lakukan juga sekarang adalah desain sistem mekanikal di bangunan, terutama AC. Untuk bangunan-bangunan yang sudah tinggi itu kebutuhan AC-nya hampir 60% dari kebutuhan listriknya itu, bangunan itu. Nah, oleh karena itu desain AC ini menjadi penting karena menyangkut energi yang besar, kemudian investasi yang besar, kemudian
kemudian juga biaya operasional yang besar. Pada beberapa mahasiswa saya tugasi untuk mencari desain yang efisien, kira-kira gitu. Seperti district cooling. Nah, saya sekarang lagi meneliti dengan salah satu mahasiswa angkatan 2017 untuk menciptakan suatu district cooling di komplek perumahan ibu kota baru. Nah, misalkan di Kalimantan nanti kan ada ibu kota baru, ada perumahan menteri, perumahan pegawai, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau AC-nya pakai AC masing-masing, di rumah itu akan tidak efisien. Nah, bagaimana kalau misalkan itu digabung menjadi suatu district cooling? Kalau AC dan air hangat ini digabungkan akan lebih efisien itu pemakaian listriknya, karena kondensor bisa dipakai untuk penghangat air juga gitu. Nah, oleh karena itu penelitian district cooling dan heating ini menjadi penting. Nah, kemudian desain untuk bangunan tinggi juga penting, dan kadang-kadang digabung juga dengan kebutuhan air panas. Contohnya untuk hotel, untuk rumah sakit, untuk industri lainnya juga begitu. Itulah kira-kira tentang AC ya. Jadi AC ini bekerja sama juga dengan industri ya. Saya bekerja sama dengan industri, terutama industri perancangan bangunan. Beberapa PT di Jakarta seperti PT Skemanusa, PT Sigmatek. Nah, itu merupakan sumber data yang saya pakai untuk memberikan judul kepada mahasiswa untuk bisa mendesain AC di bangunan tinggi. Keluaran yang diharapkan ya belajar menjadi perancang AC. Artinya apa? Artinya bisa mengeluarkan suatu dokumen yang isinya adalah perhitungan perancangan, kemudian gambar-gambar teknik yang dibutuhkan, kemudian bill of quantity. Dengan begitu, mahasiswa begitu keluar dari ini selain dapat keahlian bisa menjalankan program estimasi beban AC, kemudian mempraktekkannya, kemudian merancang dan menggambarnya sesuai dengan yang umum digunakan di industri perancangan sistem mekanikal bangunan, kemudian juga bergaul dengan disiplin lain, karena sistem mekanikal ini tidak berdiri sendiri. Dia juga bersinggungan dengan arsitek, bersinggungan dengan teknik sipil, bersinggungan dengan teknik lingkungan, bersinggungan juga dengan listrik tentu saja ya. Itu yang didapat. Nah, kemudian beberapa hal bisa saya tulis di paper juga. Jadi keluarannya selain laporan, selain kompetensi juga paper juga. Kemudian hal-hal yang kekinian juga saya lakukan, antara lain adalah sekarang lagi meneliti aplikasi kalsium looping pada pabrik semen. Nah, ini bekerja sama dengan warga pendingin yang muda, Pak Firman Bagja misalnya begitu. Ini merupakan usaha untuk mengurangi CO2 dari pabrik semen, tapi karena pabrik semen di Indonesia itu bervariasi dari Sabang sampai Merauke, dengan variasi juga bahan bakunya, maka tentunya aplikasi kalsium looping ini perlu penelitian di masing-masing pabrik, tentunya unik ya kebutuhannya, kemudian aplikasinya, kemudian mungkin makan energinya dan lain sebagainya, maka perlu diteliti. Nah, ini yang kekinian karena tahun 2060 insya Allah Indonesia berjanji untuk zero carbon kira-kira. Nah, oleh karena itu saya dukung. Nah, ini kerjasama dengan beberapa pabrik semen, dan antara lain Semen Indonesia, Semen Padang, kemudian Semen Permasa. Nah, satu yang bukan pabrik anggota Semen Indonesia, pabrik Semen Batu Raja misalnya gitu. Dari situ kita akan dapatkan dulu bahan-bahan bakunya, kemudian kita teliti, kemudian kita hitung-hitung, nanti kita tawarkan ke mereka, dan pada suatu saat nanti pasti mereka bisa menghargai apa yang kita hasilkan ini. Karena ini merupakan penelitian jangka panjang. Jadi keluaran yang kami harapkan apa? Antara lain ya perbaikan konversi energi di pabrik, kemudian paper di jurnal-jurnal, kemudian laporan, kemudian yang tidak kalah penting adalah sustainability dari pabrik itu, karena mereka perlu dibantu juga. Jadi selalu apa-apa yang saya lakukan itu saya kaitkan dengan industri, kira-kira gitu. Itu saya kira yang sedang kami lakukan. Di samping itu ada beberapa penelitian juga, misalnya mensimulasikan menanam selada di lingkungan perumahan lah. Jadi itu merupakan kekinian juga karena sekarang zaman pandemi, kemudian lahan makin susah, hidroponik makin baik, tetapi itu butuh pengkondisian udara. Jadi aplikasi AC juga tidak hanya di bangunan tinggi, tapi juga di beberapa lahan pertanian yang perumahan lah, itu perlu pengkondisian udara yang baik sehingga akan lebih menguntungkan.
tentunya saya masih meneruskan beberapa riset yang tadi saya ceritakan. Yang pertama adalah tentang perbaikan peralatan di industri. Masing-masing industri itu punya keunikan. Sebagai contoh, industri semen dengan industri nikel itu meskipun sama-sama punya kiln, itu kilnnya berbeda. Nah, oleh karena itu saya berusaha mempelajari masing-masing industri itu dalam rangka meningkatkan efisiensi pemakaian energi yang digunakan di industri itu. Tujuan akhirnya adalah supaya industri proses di Indonesia ini mempunyai konsumsi energi spesifik yang makin turun, sehingga dampaknya selain biaya produksinya turun, ya otomatis lingkungannya akan lebih sustainable lah, kira-kira gitu, karena CO2 yang dihasilkan berkurang, kemudian bonusnya akan lebih banyak, untungnya lebih besar, dan lain sebagainya. Nah, bagi mahasiswa tentunya belajar ini adalah belajar praktek langsung di industri ya. Jadi menghadapi masalah yang di industri, kemudian mempelajarinya, kemudian menformulasikan dalam bentuk formulasi matematik, kemudian menghitungnya, kadang-kadang menyimulasikan prosesnya. Dalam menyimulasikan proses itu sekarang kalian lebih enak karena FTMD sudah punya license untuk CFD. Jadi yang biasa saya lakukan bersama dengan kawan-kawan di industri semen, ada yang namanya Institut Semen dan Beton Indonesia yang dulu pernah memiliki CFD license, yang sekarang mereka juga nggak punya, tapi diteruskan dengan apa yang pernah mereka miliki dengan modifikasi. Tapi paling tidak saya punya beberapa teman yang ahli di bidangnya itu, sehingga kalau kalian nanti belajar CFD, saya sekolahkan kalian selama 1 bulan atau 2 bulan belajar CFD di Institut Semen dan Beton di Indonesia itu. Beberapa pengalaman yang sudah melakukan hal itu antara lain Arit ya, M17 itu belajar CFD ke Institut Semen itu, sehingga bisa menyimulasikan AC-nya yang untuk penanaman selada tadi dengan hasil yang cukup baik lah, saya kira gitu. Jadi meneruskan perbaikan efisiensi peralatan pabrik di industri dengan bantuan simulasi, dengan bantuan formulasi matematik dan numerik dan lain sebagainya. Itu yang akan saya lakukan, masih terus saya lakukan. Nah, industrinya tentunya bisa diperluas tergantung dari kerjasama. Nah, yang terakhir ini ada kerjasama dengan PLN untuk memperbaiki pembakaran co-firing di PLN. Ada mahasiswa S3 juga di sana, yaitu membakar batu bara tapi dicampur dengan sampah. Nah, sampah yang disiapkan agar bisa dibakar dengan batu bara untuk mengurangi kebutuhan batu bara itu sendiri, sehingga CO2-nya akan berkurang, sehingga nanti punya pola atau punya laporan, punya SOP tentang co-firing antara sampah dengan batu bara. Nah, itu merupakan penelitian yang akan saya lakukan. Yang lain lagi adalah tadi calcium looping, suatu penelitian yang panjang karena tadi sudah saya katakan bahwa masing-masing pabrik itu punya sejarah dari bahan baku yang berbeda-beda. Nah, masing-masing bahan baku itu tentunya membutuhkan penelitian masing-masing karena kebutuhan energi untuk kalsinasi, kebutuhan energi untuk karbonisasi, untuk mengikat CO2-nya dan keluar dari pabrik itu beda. Nah, oleh karena itu bahan dari semen Padang, semen Gresik, semen Rembang, kemudian semen yang dibayah, kemudian ada semen Tonasa. Saya lagi mengumpulkan beberapa bahan itu, bekerja sama dengan Firman Bagja, kemudian kita punya satu S2 untuk melakukan itu, kemudian bekerja sama dengan penelitian nano untuk minta tolong karena alatnya lebih lengkap di sana, kemudian dengan LIPI juga alatnya lebih lengkap di sana untuk mempelajari tentang mekanisme reaksi kimia dari kalsinasi dan karbonisasi tadi. Itu akan saya lanjutkan, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan-perhitungan apabila diaplikasikan di pabrik beneran. Itu butuh investasi seperti apa, butuh tie-in peralatan seperti apa, butuh energi seperti apa, hitungannya harus tepat supaya kita bisa mengajukan proposal pada mereka, sehingga mereka juga butuh karena dalam 25 sampai 30 tahun ke depan mereka butuh karena harus mengurangi juga emisi karbon dioksida yang dari pabrik semen itu. Demikian juga untuk pabrik nikel, kemudian power plant dan lain sebagainya. Jadi
selain meneruskan tentang perbaikan efisiensi industri, kemudian perancangan AC yang masih efisien untuk bangunan tinggi dan lain sebagainya. Yang kekinian tadi aplikasi AC untuk kebutuhan kekinian juga kami teliti. Nah, semuanya itu tentunya masih tetap bekerja sama dengan industri, namun industrinya juga diperlebar karena kita bisa juga memanfaatkan industri, misalkan industri geothermal dan lain sebagainya untuk memanfaatkan gabungan antara sistem geothermal dengan sistem pengurangan CO2 yang lain. Sebagai contoh ya, beberapa pemanfaatan berbagai siklus fluida di geothermal juga masih menarik untuk dipelajari ya, karena masing-masing itu punya ciri khas masing-masing. Nah, jadi untuk itu saya juga pernah bekerja sama dan akan bekerja sama juga dengan PLN Geothermal lah, atau Pertamina Geothermal juga ya. Karena saya juga ngajar di S2 geothermal di teknik geothermal, termasuk bagian dari geologi kebumian ya. Nah, saya gabung itu antara mesin dan geothermal. Nah, jadi intinya juga mengurangi bahan bakar lah. Bahan bakar fosil itu harus dikurangi ya. Misalkan minyak. Di pabrik semen juga kami sedang melakukan suatu penelitian mengkombinasikan antara gas buang dari pabrik semen untuk membangkitkan listrik tapi yang lebih efisien. Sebagai contoh, di Indonesia ini ada pabrik semen putih di Indosemen. Nah, pabrik semen putih itu khusus bahan bakarnya harus gas. Terus kalau gas itu selain mahal, sekarang relatif mahal juga pengadaannya cukup rumit, tapi kalau bisa pakai LNG yang cair itu mungkin ngangkutnya lebih mudah, tapi bisa ada manfaatnya yang lain. LNG itu pada saat menguapkannya sebelum dibakar itu bisa terjadi pada temperatur yang jauh lebih rendah. Temperatur yang jauh lebih rendah dibanding atmosfer itu bisa kita manfaatkan sebagai media kondensor. Kondensornya fluida kerja dipakai untuk memanaskan LNG. LNG-nya nanti dibakar sebagai bahan bakarnya pabrik semen putih. Tapi kondensornya ORC misalnya bisa dipakai menjadi pembangkit listrik. Jadi bagaimana memanfaatkan panas buang dari semen untuk evaporatornya, kondensornya dipakai untuk menguapkan LNG-nya. Jadi suatu gabungan sistem yang efisien lah, kira-kira gitu. Itu merupakan suatu penelitian ke depan yang ingin saya lakukan bersama-sama Pak Firman juga, bersama-sama Pak Made juga. Karena kami di Pendingin juga mengembangkan apa yang berkaitan dengan sifat-sifat termodinamik dari zat. Itu kira-kira mengenai kerjasama di industri dan penelitian yang akan saya lakukan. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran kepada kalian kalau ingin mengambil TA di Pendingin. Tidak hanya pendingin, karena pendingin itu lab yang dipakai untuk praktikum pendingin, tapi peneliti-peneliti yang ada di sana kebanyakan bekerja meneliti untuk pengembangan sifat-sifat termodinamik zat dan aplikasinya di dalam sistem. Itulah kira-kira ke depan yang ingin kami lakukan bersama. Di Pendingin ini kami itu bertiga ya, saya, Pak Made Astina dan Pak Firman Bagja itu barengan bekerja sama untuk membuat suatu visi penelitian yang cukup visioner itulah kira-kira. Antara lain adalah bagaimana meningkatkan efisiensi sistem-sistem di industri sehingga industri itu akan menjadi lebih efisien dan lebih sustain. Nah, selain itu juga lebih ramah terhadap lingkungan. Dengan demikian, manfaat bagi industri akan lebih jelas. Dengan begitu, dari sisi pendidikan, visi kami adalah mendidik kalian menjadi sarjana teknik mesin, bukan sarjana sastra mesin lah, kira-kira gitu. Teknik mesin betul, kompetensinya jelas, kemudian bisa membanggakan kalian karena TA-nya adalah sesuatu yang tidak memalukan lah, kira-kira gitu. Nah, itu terutama ya. Jadi visinya adalah menciptakan suatu dunia industri yang efisien, kemudian sustainable dan ramah lingkungan. Itu kira-kira dengan menerapkan berbagai ilmu, terutama sifat-sifat termodinamik dari zat, kemudian perbaikan sistem, simulasi numerik, simulasi fluid dynamics, dan lain sebagainya.
Itu kira-kira sebagai penutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian ada yang tertarik untuk mengambil TA di Teknik Pendingin. Nanti kami bimbing bersama dengan Pak Made dan Pak Firman Bagja, sehingga kalian nanti kalau lulus akan lulus dengan membanggakan, bisa mudah untuk mencari pekerjaan, mudah untuk berkarir yang lain, bahkan kadang-kadang bisa mudah untuk menjadi wirausahawan. Itulah visi dan misi yang kami bawa dari Teknik Pendingin ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua dan kalian akan sukses berkarir setelah lulus dari pendingin. Pokoknya menyenangkanlah di pendingin, kira-kira gitu. Menyenangkan, tidak membosankan. Saya kira gitu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Kalau kalian tertarik bisa langsung menghubungi via Bu Idri maupun via pendingin langsung. Nanti kita laporkan ke FTMD untuk bisa melakukan penelitian bersama sehingga kalian sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.